Shalom Bapak Mama, saudara-saudariku yang diberkati Tuhan. Selamat bertemu kembali di Suara Marturia, Rabu tanggal 10 September 2025. Hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang terpilih dari kitab Amsal pasal 23 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu karena semua yang Engkau anugerahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih kami boleh ada dan boleh melakukan setiap tugas tanggung jawab kami. Pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan memperlengkapi kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kitab Amsal pasal 23 ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Bila engkau duduk makan dengan seorang pembesar, perhatikanlah baik-baik apa yang ada di depanmu. Taruhlah sebuah pisau pada lehermu bila besar nafsumu. Jangan ingin akan makanannya yang lezat, itu adalah hidangan yang menipu. Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya, tinggalkan niatmu ini. Kalau engkau mengamat-amatinya, lenyaplah ia. Karena tiba-tiba ia bersayap, lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Jangan makan roti orang yang kikir, jangan ingin akan makanannya yang lezat. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Silakan makan dan minum, katanya kepadamu. Tetapi ia tidak tulus hati terhadapmu. Suap yang telah kau makan, kau akan muntahkan. Dan kata-katamu yang manis, kau sia-siakan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca firman Tuhan, tapi juga yang mau melakukan firman Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Bapak, Mama, saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, Shalom. Tema yang menuntun kita dalam perenungan pada hari ini adalah jangan minum sampai mabuk. Ada kok dari kita yang kalau minum-minum pasti dia mabuk begitu. Artinya dia minum banyak dan pada akhirnya ada banyak hal yang ia lakukan. Ada banyak hal yang ia perkatakan ketika ia minum-minum. Tapi ketika kita membaca bagian bacaan kita hari ini, kita akan melihat bagaimana ada gambaran tentang peringatan tentang makan dengan orang besar. Ya. Ada nasihat bagaimana kita harus berperilaku dalam situasi, dalam keadaan di mana kita harus berperilaku baik sebagai orang-orang Kristen. Di ayat yang pertama hingga ayat yang kedua, apabila engkau duduk makan dengan seorang pembesar, maka perhatikanlah baik-baik apa yang ada di depanmu. Dan taruhlah sebuah pisau pada lehermu jika engkau seorang yang lapar. Ini gambaran tentang bagaimana kita harus berperilaku ketika kita makan dengan orang yang lebih tinggi statusnya. Artinya kita harus berhati-hati. Tidak terlalu lapar, sehingga kita tidak melakukan sesuatu yang tidak pantas. Jadi kalau datanglah sepantasnya. Hati-hati dan tidak terlalu lapar. Di ayat yang ketiga dan ayat yang keempat, janganlah kiranya engkau mengingini makanan yang lezat, karena itu makanan yang menipu. Itu gambaran dari keinginan. Ketika kita mau kaya, kita suka dengan kemewahan. Sehingga dalam hidup ini tidak boleh terlalu fokus pada kekayaan, tidak boleh terlalu fokus dengan kemewahan.
sehingga kita melupakan hal-hal yang lebih penting dalam hidup ini. Kalau misalnya kita fokus, kita pandang pada kekayaan itu, ayat 5 dan ayat 6 bilang, lenyaplah kekayaan. Karena kekayaan itu membuat sayap bagi diri sendiri. Terbang seperti Raja Wali. Sehingga kita jangan mengingini hal-hal yang lesat, hal-hal yang kita pandang enak begitu. Karena itu Bapak Mama saudara-saudari yang terkasih, terkait dengan apa yang terjadi dalam kehidupan kita, ayat 7 dan ayat yang ke-8 memberikan kita gambaran bahwa kita harus berhati-hati dalam bergaul, dalam menjalani hidup ini. Dengan orang yang tidak tulus pun kita harus berhati-hati. Kita memperhatikan tindakan dengan kata-kata kita, supaya kita tidak terlalu percaya pada mereka. Terkadang ketika kita duduk minum-minum, kita suka dan kita melihat itu sebagai sesuatu yang wajar. Apalagi sampai mabuk. Minum itu kalau dalam budaya orang-orang NTT itu hal biasa. Tetapi jikalau mabuk, sampai kita melakukan hal-hal yang kemudian tidak menggambarkan tindakan kata-kata yang baik, itu tentu kita bisa bilang itu membahayakan. Jadi kalau orang yang minum, hendaklah ia jangan mabuk. Kalau ia tahu ia mabuk, hendaklah ia jangan minum. Jangan kita membuat sayap kita terbang, lalu kita terbang seenaknya. Harus ada dalam kontrol. Kita jangan mengingini yang enak-enak, dikatakan firman Tuhan. Tetapi kita harus melihat apa yang tidak enak kalau kita melakukan itu. Bapak, Mama, Saudara yang terkasih, firman Tuhan hari ini menjadi bagian untuk tidak hanya soal minum-minum, tapi segala sesuatu yang kemudian masuk menjadi bagian dari tubuh kita. Haruslah menjadi fokus kita untuk bagaimana kita mengontrol itu, supaya ia menjadi baik dalam tubuh dan menjadi berkat dalam kehidupan kita. Kalau tidak, tentu akan menjadi sakit penyakit dan membuat kehidupan kita tidak akan menjadi baik sampai kapanpun. Sehingga mari kita mengundang Roh Kudus dalam hidup kita untuk terus kita melakukan apapun yang baik dalam hidup ini. Roh Kudus menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur. Pada saat ini kami akan melanjutkan setiap tugas tanggung jawab kami. Kami mohon penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, supaya kami mampu mengingat, mampu melakukan, mengerjakan apa yang menjadi tugas dan karya kami. Firman Tuhan sudah diberitakan, kami siap melakukannya dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih telah mendengarkan suara Marturia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.